Selamat pagi para sahabat terkasih, saya Dominikus Agus Gunawan kembali dengan cerita kehidupan yang kali ini berjudul penanganan konflik. Kita akan membahas pertama, apa itu konflik? Apakah konflik itu seperti pertandingan olahraga, ini adu panco, tarik tambang, atau seperti dua tim yang sedang bersih tegang? Atau seperti sendok dengan garpu. Nah, ternyata yang dimaksud dengan konflik itu dalam kehidupan sehari-hari kita lebih berbicara mengenai kesitegangan, perbedaan, ya. Nah, bukan sendok dan garpu. Sendok dan garpu berbeda, tetapi keduanya memberikan satu kesatuan, membuat kita mudah makan. Sedangkan kalau olahraga itu adalah pertandingan. Nah, jadi kita akan melihat bahwa konflik itu adalah di gambar yang pertama ini. Nah, pengertian yang umum dari konflik itu biasanya adalah perbedaan. Kadang-kadang dianggap pertengkaran, salah pengertian, perselisihan, ya, atau ketidaksetujuan tentang sesuatu hal. Inilah yang disebut dengan konflik. Nah, jadi konflik itu selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Karena antara satu orang dan orang lain selalu ada perbedaan. Nah, kalau ada orang yang menghindari konflik, udahlah terserah dia aja, saya ngikut saja. Maka dia akan menjadi pihak yang loose, selalu kalah. Apakah ini bagus? Kelihatannya bagus karena dia selalu mengalah. Tapi lama-lama dia pun akan meledak. Ya. Demikian juga ada orang yang mengatakan saya harus menang. Pokoknya orang harus ikut dengan saya. Maka dia mau win terus. Ya, nggak mau lose. Nah, dia juga akan kecewa karena tidak bisa selalu win. Ya, nah itulah dalam konflik nanti bagaimana menanganinya, bukan hanya lose, bukan harus win. Nah, nanti kita lihat. Perbedaan itu terjadi misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah saat kita berhadapan dengan 5 orang buta yang tidak pernah melihat gajah sampai dewasa. Kemudian saat mereka melihat gajah, yang pertama akan mengatakan, wah gajah itu seperti ular. Nih saya pegang belalai. Yang kedua kata siapa? Gajah itu seperti batang pohon kok saya pegang kakinya. Yang ketiga dia mengatakan, enggak, gajah itu seperti tali, saya pegang ekornya. Yang keempat, enggak, gajah itu seperti sikat, karena dia pegang bulu gajah di punggungnya. Nah, kemudian yang kelima mengatakan, bukan, gajah itu dingin-dingin empuk. Kenapa? Karena dia pegang BAB-nya. Nah, jadi berbeda-beda. Mana yang benar? Tidak ada yang benar. Karena masing-masing melihat dari satu sisi saja. Kita orang bisa melihat, oh gajah itu sebenarnya ini, ya, bukan yang disebutkan oleh salah satu dari kelima orang tadi. Nah, kenapa terjadi konflik? Karena perbedaan. Generasi dengan generasi yang lain berbeda. Saya termasuk generasi baby boomer. Nah, anak muda sekarang lebih banyak termasuk generasi Z, generasi milenial. Sedangkan saya mungkin dikatakan generasi kolonial. Pola pikirnya berbeda. Dulu kita menggunakan TV, telepon. Nah, sekarang itu udah menggunakan Google Glass, kacamata dengan Google yang bisa connect ke internet dan lain sebagainya. Kedua, perbedaan usia. Orang muda dengan orang tua, kakek dan cucunya berbeda. Ya, perbedaan relasi laki-laki dengan wanita, yang tua dengan anak-anak juga berbeda. Kemudian juga perbedaan adat, istiadat, dan budaya satu tempat dengan satu tempat lain berbeda. Ya,
Jadi banyak sekali yang bisa menyebabkan konflik dan yang sering adalah perbedaan antar agama. Di Indonesia banyak agama diakui, ya, belum agama-agama tradisional. Yang satu dengan yang lain berbeda. Kalau ini dikonflikkan, perbedaannya kita lihat perbedaan, maka akan menyebabkan suatu yang besar, ya, perbedaan besar. Karena itu dalam diskusi agama hendaknya kita tidak melihat perbedaan, tapi melihat kesamaan. Apakah konflik itu positif atau negatif? Nah, Shermer Horn mengatakan bahwa konflik itu bisa memberi dampak terhadap kinerja yang negatif atau positif. Asalkan pada saat itu ada intensitas konfliknya. Kalau intensitas konfliknya rendah, itu dampaknya juga rendah. Tapi begitu intensitas konfliknya meninggi, nah dampaknya terhadap kinerja makin tinggi. Orang terpacu. Tapi pada saat konfliknya terlalu tinggi, orang demotivasi lagi. Tampak kinerjanya dia menjadi, udahlah saya nggak semangat lagi. Nah, jadi konflik yang bagus itu adalah pada saat di suatu titik konflik yang membentuk suatu situasi yang membangun, konstruktif. Inilah dia kalau kita lihat, ya. Konflik akan positif karena akan membantu mengembangkan ide. Ide saya nggak diterima oleh atasan atau rekan sekerja, tapi membuat saya mencari ide lain. Nah, setelah saya konflik dengan orang lain, saya mengenali, antara tiap orang itu ada perbedaan. Tetapi itu menyebabkan kita berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam bersikap, sehingga bisa meningkatkan hubungan, memberikan kontribusi pada kreativitas, tidak selalu mengatakan yes saja, ya. Membuat kita tahu bahwa memang perlu ada perubahan, ada perbedaan membuat perubahan. Tapi ada sisi negatifnya. Kalau orang menghadapi konflik terus, kepercayaan dirinya terkikis, membuat kita menjadi marah atau takut, ya, karena saya dimarahin terus, karena saya dibenci terus, karena tidak disetujui terus. Akibatnya tadi merusak hubungan. Butuh konsentrasi lebih dan bekerja menjadi tidak nyaman situasi kerjanya. Dan kemudian membuat hidup menjadi tidak menyenangkan karena orang itu stres. Ya. Jadi bisa positif, bisa negatif. Contoh konflik macam-macam. Pada saat ada pemilihan umum, presiden, atau kepala daerah, banyak konflik di antara pengikutnya. Ataupun di antara calonnya. Karena ada debat. Nah, debat itu untuk memperlihatkan visi misi masing-masing. Ya. Atau kadang-kadang dalam satu tim kalau ada anggota yang tidak mau mengikuti aturan, itu udah ada konflik. Anggota yang tidak punya kemampuan, disuruh A nggak bisa, disuruh B nggak bisa. Atau sebaliknya, ada oknum yang ingin memonopoli. Pokoknya saya mau begini, ingin dihormati. Atau ada yang haus kekuasaan. Oh, ini kesempatan saya untuk menjual nama. Atau timnya yang loyo. Nah, yang sangat berbahaya kalau di antara tim itu sudah memiliki perbedaan, terutama perbedaan value. Itulah konflik yang parah. Penyebab konflik macam-macam. Mulai dari yang sederhana, kita mau adain seminar. Tempat dan waktunya di mana, pembicaranya siapa, temanya siapa. Setiap orang bisa mengemukakan pendapat yang berbeda. Dan ini menjadi hidup, menjadi bagus kalau bisa dikelola. Bagaimana prosesnya, mencari dananya, sistem pendaftarannya, tujuannya, targetnya siapa saja, berapa orang, berapa dana yang nanti akan kita kumpulkan, itulah perbedaan. Nah, ini harus di-manage supaya semuanya memberikan solusi yang lebih baik. Jadi bagaimana kalau ada penanganan konflik, ada perbedaan? Nah, dalam perbedaan itu yang perlu dilakukan adalah angkat bendera putih dulu, ya.
mau berdamai dulu. Nah, di sini artinya kita harus stop fighting. Jangan bertengkar, jangan berantem, tapi mulai bicara dari hati ke hati untuk mencari solusi. Jadi pada saat inilah dalam konflik resolution itu kita perlu omong dulu, ya, perlu NATO, jangan action dulu, tapi talk dulu, ya. Berbeda dengan yang biasa kita lakukan, kita harus action. Dalam konflik kita redam dulu. Jangan beraksi, tapi berpikir dulu dari hati ke hati. Nah, inilah cara penanganan konflik yang baik. Kita lihat dua keledai ini bersih tegang. Saya mau makan rumput saya juga mau makan rumput saya. Mereka bersih tegang, saling tarik menarik. Tidak ada yang berhasil. Akhirnya mereka bernegosiasi. Bagaimana cara kita makan nih supaya dua-duanya menguntungkan? Kata yang satu, oke, kita makan sama-sama dulu rumput saya. Sesudah habis, kita makan rumput kamu. Nah, inilah menangani konflik yang konstruktif, yang berguna bagi kedua belah pihak. Dan bisakah kita melakukan itu? Harusnya bisa. Jadi marilah kita belajar untuk menangani konflik seperti keledai ini. Ya. Dalam menangani konflik sebenarnya ada model yang mengatakan ada 5 macam. Ya. Sumbu vertikalnya mengatakan asertif. Asertif itu kita menghargai setiap orang pendapatnya sehingga kita bisa bertindak tegas kepada orang itu. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Kita di sisi horizontal bekerja sama, rendah atau tinggi. Nah, kalau yang kita nggak mau kerja sama, tapi juga nggak mau bertindak tegas kepada lawan kita, maka kita avoiding. Kita menghindar aja, ya. Kita nggak mau bertegang, menghindar. Tidak ada kerjasama, tapi tidak menganggap orang itu. Tapi kalau tingkat kerjasama rendah, tapi saya bersitegang dengan orang itu bertindak tegas, saya berkompetisi, ya, kompetitif. Nah, kalau di sebelah kanan sini, saya mau kerjasama, tapi saya ya udah aja lah kita mengakomodasi keinginannya. Nah, itu accommodating. Jadi kita tidak tegas ya terserah dialah, saya mengalah. Nah, tapi ada yang di tengah-tengah, kompromi, compromising, ya kerjasama setengah, kita juga bertindak tegas kepada orang itu. Tapi yang baik adalah kalau ada di kanan atas, kita bekerja samanya tinggi, tapi kita juga menghargai, bertindak tegas terhadap orang itu, perbedaannya. Nah, sehingga dengan perbedaan kita bisa berkolaborasi menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi gambarnya seperti ini. Ini avoiding. Saya menghindar, nggak mau tahu lah. Nah, kalau mengakomodasi ya udah saya ngalah. Ya, compromising kita setengah-setengah. Ya, competing saya nggak mau kalah. Kolaborasi ini kita bekerja sama. Ya, yang paling baik ini compromising baik, tetapi tidak seluruh kemampuan kita terakomodasi. Ya. Ini gambar yang lain, kolaborasi memberikan hasil yang baik, compromise cuma setengah, competing berlawanan, avoiding satu pihak, yang satu mengalah. Berakomodasi yang pihak yang lain mendukung, ya. Tetapi ya terserah Anda, gitu, ya. Tidak dengan sepenuh hati, jadi artinya. Jadi prinsip dasar dalam konflik itu adalah seperti ini. You can stop the wave. Ya, kita tidak bisa menghentikan gelombang. But you can learn to surf. Tapi kita bisa belajar untuk berselancar seperti ini. Gelombang tetap ada, tapi kita manfaatkan secara positif. Nah, kita tidak dapat menghentikan datangnya konflik, tetapi kita selalu dapat belajar untuk mengelola dan memanfaatkannya sehingga kita semakin dewasa. Itulah bagaimana kita perlu mengatasi konflik dengan arif. Terima kasih para sahabat.
Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.